Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Pandan Alas melawan Pasingsingan. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa Gajah Suro dan Maiso Jenar mendapat serangan tenaga dalam berupa tertawa-tawa dari Pasingsingan. Bagaimana kelanjutan kisah itu? Mari kita simak bersama. Baik Gajah Suro maupun Maiso Jenar pernah mendengar kisah dari sahabat-sahabatnya yang sering mengarungi samudera luas, bahwa di Laut Cina terdapat sebuah pulau kecil yang sangat ditakuti, sehingga pulau itu dinamai Pulau Hantu. Apabila ada kapal yang terjerumus ke dekat pulau itu, maka akibatnya akan mengerikan sekali. Dari pulau itu terdengarlah berbagai macam nada orang tertawa-tawa dengan getaran yang dahsyat, sehingga orang yang mendengarnya akan menjadi gila karenanya. Bahkan tidak jarang di antara pelaut-pelaut itu kemudian menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan. Ada yang terjun ke laut, ada yang mati lemas, dan ada yang mati karena saling bertempur dan menggigit. Sekarang mereka meskipun tidak mendekati pulau itu, mendengar pula suara tertawa yang mengerikan dan telah hampir berhasil merontokkan kesadaran mereka. Tetapi ketika Gajah Suro dan Maiso Jenar sudah hampir benar-benar jatuh ke dalam pengaruh suara itu, tiba-tiba terdengarlah suara tembang yang mengalun seolah-olah menyusur dedaunan dan sulur-sulur sepasang beringin itu. Kemudian dengan pengaruh yang sejuk, nada-nada itu menggetarkan udara dan menyusup ke dalam dada Gajah Suro dan Maiso Jenar. Suara tembang itu pun mempunyai pengaruh yang luar biasa pula, tetapi dayanya berlawanan dengan suara tertawa Pasingsingan. Suara tembang itu seolah-olah siraman air yang memadamkan api yang menyala-nyala membakar kesadaran mereka. Maka bersama-sama dengan daya perlawanan masing-masing, suara tembang itu segera dapat menenangkan pikiran Gajah Suro dan Maiso Jenar. Dan ketika mereka berdua bersama-sama menoleh ke arah suara itu, dilihatnya Ki Ageng Pandan Alas dengan enaknya duduk di atas tanah, bersandar dinding ringin kurung itu dengan kaki bersilang. Sikapnya seperti seorang anak gembala yang dengan tenangnya berdendang di bawah pohon rindang. Ketika itu sinar matahari sedang dalam teriknya memanasi padang rumput. Lagunya adalah lagu kesayangan orang tua yang sudah sering didengar oleh Maiso Jenar, yaitu lagu Dandang Gulo. Lewat lagunya itu Pandan Alas pun telah melancarkan kesaktiannya pula untuk melawan kesaktian Pasingsingan. Pasingsingan yang merasa bahwa serangannya dapat digagalkan oleh Pandan Alas menjadi semakin marah. Maka dengan menggeram hebat ia berkata, "Setan tua, tidak dapatkah engkau menahan dirimu untuk tidak mencampuri urusanku? Aku telah mencoba melupakan kelakuanmu di hutan Tambak Boyo beberapa minggu lalu. Kini kembali engkau berbuat gila. Pandan Alas, jangan menunggu sampai kesabaranku habis." Ki Ageng Pandan Alas seolah-olah tidak mendengar kata-kata Pasingsingan itu. Ia masih saja berlagu terus sampai kalimat yang terakhir. Melihat sikap Pandan Alas yang seolah-olah tidak mempedulikan ancamannya, Pasingsingan menjadi bertambah marah. Kini
kesabarannya telah benar-benar habis. Menurut anggapannya, Gajah Suro, Maiso Jenar, dan Pandan Alas telah bersepakat untuk bersama-sama menghinanya. Karena itu, ia telah bertekad untuk membuat perhitungan yang terakhir. Pandan Alas, biarlah aku berkata kepadamu demi persahabatan kita yang telah berpuluh-puluh tahun. Kali ini kau tidak mau mendengarkan. Biarlah untuk seterusnya kau tidak akan pernah mendengarnya lagi. Pandan Alas, coba kau tahan dirimu sedikit kali ini. Janganlah kau menghalangi aku untuk mengambil Nogo Sosro dan Sabu Inten. Kalau kau sendiri ingin memilikinya, sebaiknya kita berlomba siapa yang mendapatkannya lebih dahulu. Jika terhadap kedua anak-anak yang tidak mempunyai sangkut paut apa-apa dengan kau itu, biarlah aku bereskan dahulu. Yang seorang telah menghantam muridku dengan Sosro Birowo di hutan Tambak Boyo, dan seorang lagi telah menyerang aku sehingga jubahku tersobek, kata Pasing Singan. Terdengar suara Pandan Alas tertawa pendek. Pasing Singan, benarkah aku pernah bersahabat dengan kau? Kalau dahulu aku mempunyai seorang sahabat bernama Pasing Singan pula. Aku kira berbeda dengan Pasing Singan yang aku hadapi sekarang, tanya Pandan Alas. Maksudmu? Tanya Pasing Singan. Suaranya terdengar bergetar menahan kemarahan yang sudah memuncak. Tapi karena ia memakai kedok, maka kesan mukanya tak dapat diketahui. Maksudku adalah, jawab Pandan Alas, Pasing Singan yang aku kenal sifatnya sama sekali berbeda dengan Pasing Singan sekarang yang berdiri di hadapanku. Pasing Singan yang aku kenal dahulu, meskipun wujud dan bentuknya tepat seperti kau ini, tapi wataknya adalah berlawanan sekali. Menurut perhitunganku, Pasing Singan sahabatku itu tidak mungkin mengambil seorang murid yang menamakan dirinya Lowo Ijo. Tidak mungkin pula kini bekerja mati-matian untuk merampas Nogo Sosro dan Sabu Inten dari tangan murid-murid sahabat yang lain yang bernama Ki Ageng Pengging Sepuh serta putra sahabatnya yang bernama Soro Dipoyono. Nampaklah tubuh Pasing Singan menggigil menahan diri. Nafasnya berjalan semakin cepat. Kembali terdengar suaranya yang dalam yang seolah-olah melingkar-lingkar di dalam perutnya. Pandan Alas, lalu siapakah menurut dugaanmu aku ini? Pandan Alas mengernyitkan alisnya. Mengapa kau bertanya begitu? Bukankah kau menamakan dirimu Pasing Singan? Aku tidak membantah bahwa kau bernama Pasing Singan, tetapi kau bukan Pasing Singan sahabatku itu. Meskipun kau juga mempunyai tanda-tanda yang sama dan ilmu gelap ngampar yang baru saja kau pertunjukkan untuk menjebol dada anak itu. Gajah Suro dan Maiso Jenar tak sepatah kata pun berani mencampuri perbantahan mereka. Setelah mereka berdua mengalami serangan Pasing Singan dengan nada tertawanya yang bernama gelap ngampar itu, mereka berasa betapa kecil diri mereka untuk menghadapinya. Untunglah bahwa Pandan Alas berhasil menolong mereka menyelamatkan diri dari pengaruh ilmu gelap ngampar yang dahsyat itu. Sekarang mereka berdua melihat kedua tokoh itu telah kehilangan kesabaran dan akan bertempur mati-matian. Maka sebaiknya bahwa mereka untuk sementara itu tidak usah mencampurinya. Maka berdesirlah dada mereka ketika mereka melihat Pasing Singan yang sedang marah itu tiba-tiba dari dalam jubahnya menarik sebilah belati panjang. Pisau ini mirip benar bentuknya dengan pisau yang sering dipergunakan
oleh gerombolan Loiju, tetapi pisau ini tidak berwarna putih mengkilap, melainkan kuning berkilau-kilauan. Sambil megang belati itu, Pasingsingan menggeram, "Pandanalas, aku tidak bisa bertempur dengan senjata kalau tidak sedang mempertimbangkan untuk memotong kepala seseorang. Sekarang kau di sini bertiga dengan tikus-tikus itu untuk bersama-sama mengeroyok aku. Biarlah, aku tidak akan mundur. Bahkan aku ingin membawa kepala bertiga ke Mentaok sebagai suatu bukti bahwa Pasingsingan tak dapat dihinakan orang." Melihat pisau belati panjang itu di tangan Pasingsingan serta mendengar kata-katanya, mau tidak mau hati Gajah Suro dan Maiso Jenar bergetar hebat. Meskipun mereka bukan orang-orang kerdil yang takut mati, namun menghadapi seorang seperti Pasingsingan, mereka merasa gentar juga. Tetapi bagaimanapun, apabila keadaan sudah memaksa, maka apapun yang akan terjadi pasti harus dihadapi. Diam-diam Gajah Suro dan Maiso Jenar memusatkan segala kemampuannya yang ada lahir batin dan disalurkan menurut saluran masing-masing. Gajah Suro dengan lebur seketi dan Maiso Jenar dengan sosro birowonya. Pandanalas yang sejak tadi nampaknya acuh tak acuh saja, setelah melihat Pasingsingan bersenjata menjadi agak terkejut juga. Perlahan-lahan ia berdiri dan dengan mata yang berapi-api ia memandang Pasingsingan seperti memandang hantu. Rupa-rupanya orang tua itu pun telah menjadi marah. "Pasingsingan, kau ingat bahwa dahulu kita pernah bertempur?" Pasingsingan tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang mengingat-ingat. Baru beberapa lama kemudian ia berkata, "Aku ingat, Pandanalas. Barangkali waktu itu kita baru pertama kali bertempur. Bukankah begitu?" sambung Pandanalas. Kembali Pasingsingan mengingat-ingat. "Apakah maksudmu dengan menceritakan kembali masa-masa yang telah silam itu? Banyak hal yang sudah tak dapat aku ingat kembali." "Aneh," sahut Pandanalas. "Pertemuan yang menarik itu, kau kira baik kau maupun aku tak akan melupakannya?" "Ya, aku ingat," jawab Pasingsingan kesal. "Waktu itu aku mengira kalau engkau adalah seorang penjahat yang sedang menyembunyikan wajah aslimu di belakang kedok yang jelek itu. Tetapi setelah kita bertempur 3 hari 3 malam tanpa berkesudahan, barulah kita saling bertanya." "Pandanalas," potong Pasingsingan, "adakah kau yang sedang mengorek rasa persahabatanku supaya aku maafkan engkau sekarang ini? Ketahuilah, aku sudah terlanjur mencabut pisauku ini. Maka pisau ini harus menemukan korbannya. Kalau kau menyesal telah mencampuri urusanku, kau boleh pergi. Tetapi tikus-tikus ini tetap di tanganku." Mendengar kata-kata Pasingsingan itu, bergeluralah dada Pandanalas yang biasanya senang berkelakar. Meskipun demikian ia masih berkata tenang, "Mengapa kau takut mendengar cerita-cerita masa silam Pasingsingan? Adakah sesuatu yang telah menyiksa batinmu sehingga engkau tidak berani mengingatnya lagi?" "Persetan dengan masa lampau," bentak Pasingsingan. "Masa itu tak akan kembali lagi. Yang penting bagiku adalah masa kini dan masa depan perguruanku. Itulah sebabnya aku berkeras untuk menemukan Nogo Sosro dan Sabu Inten." Kembali terdengar suara tertawa Pandanalas yang dipaksakan. Katanya, "Tetapi hari ini adalah kelangsungan dari hari kemarin, dan seterusnya. Hidupmu sekarang adalah kelanjutan dari hidupmu 25 tahun yang lalu." "Omongan orang sekarat," bantah Pasingsingan.
aku menjalani hidupku tanpa masa lampau itu, dan masa lampau itu sama sekali tak berarti bagiku. Sebab masa lampau dari Pasingsingan itu bukan milikmu, jawab Pandan Alas. Jawaban yang diucapkan, meskipun diucapkan dalam nada yang rendah, tetapi mempunyai akibat yang hebat sekali. Pasingsingan yang telah sekian lama menahan kemarahannya mendengar kata-kata Pandan Alas dengan darah yang menggelegak. Maka dijawabnya hampir berteriak, "Apa pedulimu? Bahkan aku sendiri tidak peduli kepada masa lampau itu. Dan sekarang menghadapi saat terakhirmu, kau tidak usah mengigo tentang Pasingsingan. Apakah aku Pasingsingan sahabatmu atau Pasingsingan yang lain tidaklah penting bagimu. Tapi Pasingsingan yang sekarang berada di hadapanmu inilah yang akan menentukan saat terakhirmu bersama-sama dengan kedua orang yang terlalu sombong itu. Nah, bersedialah untuk mati. Aku sudah hampir mulai." Ketegangan yang memuncak telah melibat otak Gajah Suro dan Maisojena. Namun mereka melihat Pandan Alas tersenyum pahit sambil berkata, "Nah, kalau demikian, aku yang seharusnya menentukan sikap pula. Kau tidak usah menyebut lagi demi persahabatan kita, sebab persahabatan di antara kita tidak pernah kita alami. Kalau engkau menyebut masa lampau itu, hanyalah supaya aku yakin dengan siapa aku berhadapan. Sebab terhadap Pasingsingan sahabatku itu, tak mungkin aku bersikap keras. Sekarang silahkan mulai." Lalu tiba-tiba saja di tangan orang tua itu bercahayalah sinar yang kemilau. Itulah pusaka Pandan Alas yang dahsyat, yang bernama Kiai Sigar Penjalin.